Presiden Prabowo berduka atas kecelakaan ATR 42500. BUMN capai 97% pembangunan rumah sementara di Aceh Timur. Dasko ungkap isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo. Tim DVI Polri identifikasi korban pesawat ATR 42500. Halo pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya seputar peristiwa yang terjadi selama sepekan yang telah kami rangkum dalam Kilas Sepekan. Bersama saya Priska Priscilla, inilah selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang turut berduka cita mendalam terkait kecelakaan pesawat turboprop ATR 42500 milik Indonesia Air Transport di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu lalu. Presiden Prabowo langsung memerintahkan jajaran untuk melakukan pencarian pesawat yang hilang kontak. Presiden RI Prabowo Subianto mengucapkan duka cita mendalam terkait kecelakaan pesawat turboprop ATR 42500 milik Indonesia Air Transport atau IAT di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu lalu. Pada saat yang sama, Presiden Prabowo langsung memerintahkan jajaran melakukan pencarian pesawat yang hilang kontak. Prabowo juga mendorong jajarannya bergerak cepat mencari lokasi jatuhnya pesawat. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan pemerintah terus memonitor semua proses yang berjalan. Musibah yang menimpa pesawat ATR yang terjadi di hari Sabtu. Kebetulan pada saat hari Sabtu Bapak Presiden sedang memimpin ratas dan mendapatkan laporan. Pertama-tama tentunya kita menyampaikan rasa keprihatinan, duka cita yang mendalam karena sekali lagi terjadi sebuah musibah, dan pada saat itu beliau langsung memerintahkan kepada seluruh jajaran terkait untuk sesegera mungkin melakukan pencarian, dan bila mana telah ditemukan titik koordinat di mana pesawat tersebut mengalami musibah untuk secepatnya dilakukan evakuasi. Dan alhamdulillah seluruh jajaran kita monitor bergerak dengan cepat, Basarnas, kemudian TNI, Polri, di bawah Pangdam dan Kapolda beserta dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Gubernur telah bergerak cepat dan telah menemukan titik di mana lokasi jatuhnya pesawat. Ini juga terbantu oleh adanya informasi dari masyarakat yang melihat dan mendengar ada ledakan. Untuk diketahui, pesawat turboprop ATR 42500 hilang kontak di Kabupaten Maros saat menjalankan penerbangan dari Yogyakarta menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Putusnya komunikasi terjadi di wilayah dengan kontur pegunungan terjal dan akses terbatas. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. BUMN terus membangun rumah sementara di Aceh Timur untuk membantu korban bencana. Progres proyek saat ini sudah mencapai 97%. Sebagai upaya membantu korban bencana, BUMN terus melanjutkan pembangunan hunian sementara bagi korban bencana di Aceh Timur. Proyek ini dilakukan setelah penyelesaian rumah sementara di Aceh Tamiang dan melibatkan PT Hutama Karya Persero bersama BUMN karya lainnya. Tahap kedua mencakup 45 unit rumah yang tersebar 35 unit berada di Desa Arakundo di atas lahan seluas 960 meter persegi dan 10 unit berada di Desa Seumatang dengan luas lahan kurang lebih 495 meter persegi untuk memberikan hunian layak bagi masyarakat terdampak. Setiap rumah dirancang lengkap dengan fasilitas pendukung seperti toilet, musola, dan dapur umum agar warga dapat menjalani kehidupan sehari-hari selama masa transisi. Pembangunan ini juga memastikan distribusi hunian merata, sekaligus menjaga kualitas dan kecepatan pengerjaan proyek. Hingga pertengahan Januari 2026, progres pembangunan telah mencapai 97%.
Hutama Karya menyatakan, seluruh struktur utama sudah selesai dan pekerjaan kini difokuskan pada finishing serta perapihan. Selain menyediakan hunian, proyek ini turut melibatkan tenaga kerja lokal sehingga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Setelah rampung, pemerintah daerah akan mengatur pemanfaatan rumah sementara bagi warga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menegaskan pemulihan sektor pertanian pasca bencana merupakan tanggung jawab negara. Kementan menyalurkan bantuan darurat dan memasuki fase rehabilitasi lahan sawah terdampak seluas 98.000 hektar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian resmi memulai rehabilitasi lahan sawah pasca bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Groundbreaking dilakukan di Aceh sebagai langkah awal pemulihan sawah terdampak agar petani dapat segera kembali berproduksi. Sejak bencana melanda akhir 2025, Kementan bergerak cepat menyalurkan bantuan darurat dan memasuki fase rehabilitasi lahan sawah terdampak seluas 98.000 hektar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebagai bentuk dukungan pemulihan, Kementan menyiapkan anggaran rehabilitasi dan optimasi lahan dengan total nilai lebih dari 458 miliar rupiah. Anggaran ini digunakan untuk perbaikan lahan sawah, jaringan irigasi, sarana produksi, serta dilaksanakan dengan skema padat karya agar petani tetap memiliki penghasilan selama masa pemulihan. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengungkapkan hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo dan sebagai bentuk kepedulian Presiden Prabowo. Kita bantu, dan yang terpenting adalah ini nanti padat karya. Yang punya sawah mengerjakan dan itu dibayarkan nanti biaya ngolah dan perbaikan irigasi dibayarkan pada pemilik sawah supaya dapat lapangan kerja. Totalnya lapangan kerja HOK yang dibutuhkan di sini 200.000 lebih dalam 2 bulan. Jadi masyarakat ini terbuka lapangan kerja untuk masyarakat kita. Dan itu kerjakan punyanya sendiri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengusulkan serangkaian program dan langkah strategis sebagai upaya pemulihan bangkitkan UMKM terdampak bencana di Sumatera. Di antaranya dengan menghubungkan kembali sisi produksi atau supply dan sisi permintaan atau demand secara bersamaan. Sebagai upaya pemulihan membangkitkan UMKM terdampak bencana di Sumatera, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman mengusulkan serangkaian program dan langkah strategis, yaitu melalui prinsip supply dan demand. Menteri UMKM menyatakan usulan dari Kementerian UMKM ini masih dalam pembahasan di internal Satgas Tim Ekonomi, terkait menghubungkan kembali sisi produksi atau supply dan sisi permintaan atau demand secara bersamaan. Dari sisi supply, Kementerian UMKM mendorong berbagai skema penyelamatan usaha, mulai dari restrukturisasi dan relaksasi kredit bagi UMKM, tambahan modal kerja, hingga mengusulkan pemberian bantuan Presiden untuk rehabilitasi dan pemulihan usaha mikro yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan. Sedangkan untuk memperkuat sisi permintaan, Kementerian UMKM akan mengkonsolidasi platform e-commerce nasional agar membuka laman khusus yang menampilkan produk UMKM dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Momentum bencana ini, UMKM di 3 daerah ini kita mau dorong agar bisa lebih kuat, lebih tangguh, dan terjadi transformasi yang lebih positif. Usulan dari Kementerian UMKM ya, ini masih dalam proses pembahasan di internal tim Satgas di tim ekonomi, yaitu prinsip supply dan demand. Dari sisi supply, pengusaha UMKM-nya sedang kita siapkan. Contoh misalnya, mereka punya kredit utang piutang di bank, itu kita restrukturisasi, relaksasi, kita postpone. Tapi ada juga nih UMKM yang memang dia tidak berakses ke bank. Usulannya kita akan berikan bantuan presiden untuk usaha mikro, rehabilitasi dan pemulihan usaha mikro. Supaya apa? Mereka pegang duit, dari duit itu mereka bisa untuk beli alat-alat. Jadi aspek supply dan demand-nya dapat tuh. Nah yang terakhir, juga kita kan harus membuka partisipasi publik nih. Nah ini kita juga dari Kementerian UMKM akan panggil semua e-commerce. Kita akan konsolidasikan, kita akan minta mereka membuat satu page tersendiri yang isinya tentang bantuan donasi belanja produk Sumatera Utara, Aceh, dan Sumbar. Jadi masyarakat Indonesia semuanya
mereka tidak hanya sekedar memberikan donasi, tapi salah satu bentuk bantuannya mereka beli produk-produk saudara-saudara kita. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedangkan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin memimpin rapat pimpinan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2026. Rapim ini digelar untuk menyelaraskan kebijakan, strategi, serta anggaran pertahanan dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin memimpin rapat pimpinan Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2026 secara daring di Kementerian Pertahanan Senin 19 Januari 2026. Rapat ini digelar untuk menyelaraskan kebijakan, strategi dan anggaran pertahanan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Menhan Syafri menegaskan pentingnya keutuhan TNI dan rakyat sebagai kekuatan utama sistem pertahanan negara. Menurutnya, sistem pertahanan negara antara TNI dan rakyat merupakan satu kekuatan yang utuh. Selain itu, Menhan Syafri juga mengapresiasi kinerja dan solidaritas seluruh jajaran, serta mengajak untuk terus menjaga profesionalisme dan semangat nasionalisme dalam menjalankan tugas negara. Rapat pimpinan tahun 2026, saya ingin mengingatkan esensi ketegasan kita semua dalam pengabdian kepada negara dan rakyat Indonesia yang tentunya tidak terlepas dari marwah konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini tentunya menjadi landasan kita di dalam pengabdian kita kepada negara dan bangsa. Selanjutnya, konstitusi mengatur kita bahwa sis handam rata adalah satu kekuatan yang juga merupakan satu keutuhan dari Tentara Nasional Indonesia serta rakyat di dalam upaya pertahanan negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prastio Hadi menanggapi perihal usulan pemilu menggunakan sistem elektronik atau e-voting. Menurutnya, hal tersebut harus dikaji lebih dahulu untuk mendesain pemilu yang sesuai dengan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penerapan pemilu dengan menggunakan sistem e-voting belum bisa dipastikan cocok dengan negara Indonesia meski negara luar telah menerapkannya. Prasetyo menyebut pemilu melalui sistem elektronik atau e-voting harus dikaji terlebih dahulu untuk mendesain pemilu yang lebih baik. Dirinya menilai dalam penerapan sistem pemilu harus sesuai budaya dan karakter bangsa Indonesia. Ia menegaskan dalam pengajian mekanisme pemilu baru harus mengedepankan kepentingan masyarakat. Menurut kami sebagai pemerintah wajib ya kita bersama-sama mari semua mencurahkan pemikiran untuk mendesain kepemiluan kita itu jauh lebih baik lagi. Tetapi sebagaimana yang tadi juga sudah kami tekankan bahwa yang paling mendasar adalah bagaimana sistem kepemiluan itu satu adalah mencerminkan sistem yang kita yakini paling tepat untuk bangsa dan negara kita. Karena masing-masing negara punya sistem yang kemudian tidak selalu sistem negara lain itu lebih baik atau cocok diterapkan di negara kita. Kedua, tentunya kita harus berpikir sebagai sebuah bangsa bahwa kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan, bahwa kepentingan atau kebaikan untuk bangsa dan negara, terutama juga kebaikan untuk masyarakat juga harus dipikirkan. Landasannya itu. Jadi kalau kajian, kalau menurut kami harus ya, siapapun itu pemerintah, kemudian DPR, kemudian teman-teman akademisi yang memiliki keilmuan dalam sistem kepemiluan, tapi tujuannya itu bukan tujuannya untuk misalnya sistem yang kami gagas itu adalah yang paling benar atau sistem ini yang paling benar. Mari kita mencari sistem yang memang betul-betul itu sesuai dengan budaya karakter
bangsa kita. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Partai Gerindra yang menggelar sosialisasi pajak Kortex bersama Dirjen Pajak Kementerian Keuangan guna memberikan keterbukaan informasi bagi publik. Sosialisasi ini menjadi inisiasi perdana bagi kader partai politik yang dimulai dari Partai Gerindra. Bendahara Umum DPP Partai Gerindra, Satrio Dimas Adityo menjelaskan, sosialisasi ini digelar untuk memberikan pemahaman jelas mengenai sistem pajak Kortex untuk memberikan ruang informasi kepada publik. Pelaksanaan sosialisasi ini sesuai dengan dukungan Partai Gerindra terhadap implementasi sistem Kortex untuk modernisasi administrasi pajak dan memperluas basis pajak. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk keadilan pajak dan mendorong pengawasan wajib pajak melalui sistem Kortex untuk mengendalikan defisit APBN. Konfirmasi ini disampaikan Satrio usai sosialisasi ini digelar secara langsung di DPP Partai Gerindra bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada Senin pagi. Dalam hal ini kami memberikan ruang, memberikan kesempatan bagaimana seluruh kader kami di seluruh Indonesia untuk bisa mempelajari dan memahami. Akan ada banyak sesi tanya jawab, banyak sesi diskusi. Tentunya ini sebagai langkah kami mewadahi sebagai badan publik Partai Gerindra untuk memberikan akses informasi kepada publik masyarakat, tidak hanya umum tapi juga untuk seluruh kader kami. Direktur Jenderal Pajak Kemenkyu Bima Wijayanto mengatakan pihaknya turut membantu aktifadi dari akun Kortex pada kader di Partai Gerindra. Tentu tidak hanya kepada DPP tetapi juga DPD dan juga seluruh Indonesia. Sosialisasi akan kami lakukan. Selain itu juga kami akan mengasistensi aktivasi dari akun Kortex dan juga selain itu juga asistensi terhadap submission dari SPT orang pribadi yang akan berakhir 31 Maret dan tadi sangat disambut baik oleh DPP maupun DPD dan DPC dari seluruh Gerindra di seluruh Indonesia. Kami mengharapkan hal ini juga menjadi teladan bagi parpol yang lain yang akan kami laksanakan segera juga setelah ini secara serius. Kami siap kantor-kantor kami, channel-channel kami untuk membantu aktivasi dan juga implementasi dari Kortex sebagai backbone dari sistem perpajakan nasional. Dari Jakarta, Max Montero Nabayu, Sinpo TV melaporkan. Informasi berikutnya datang dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mengunjungi korban banjir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Wapres menerima keluhan dari para pengungsi yang hingga hari kedua banjir belum mendapatkan bantuan makanan. Kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pondok Pesantren Nadatul Watan, Desa Sri Mukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin siang. Wapres disambut para korban banjir yang didominasi ibu rumah tangga dan anak-anak. Gibran menyapa dan berbincang dengan warga untuk mendengarkan keluhan yang mereka alami. Sejumlah korban banjir mengaku hingga hari kedua belum mendapatkan bantuan sembako, terutama makanan dan obat-obatan. Mengetahui hal tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyatakan keprihatinan dan meminta jajaran terkait segera mempercepat penyaluran bantuan ke lokasi terdampak. Nanti setelah ini untuk makanan, kesehatan, obat-obatan nanti segera kita drop ya Pak ya. Segera ke hari kedua ini harusnya udah nggak seperti ini. Terus ini tadi tanya masalah sungai itu nanti harus ada normalisasi. Tentunya nanti pimpinan-pimpinan yang di sini harus turun ke lokasi semua. Tanggul. Sebentar ya, nanti kita cek satu persatu. Nanti tolong ya Bapak Ibu ya diprioritaskan dulu lansia, anak-anak, ibu hamil, difabel ini harus diprioritaskan dulu ya. Pastikan makan 3 kali sehari ada. Banyak usulan-usulan yang diterima, bahkan beliau bilang kalau belum ada jangan bilang ada. Kami karena datang ke sini untuk membantu. Kemudian terakhir saya tadi melepas beliau bilang luar biasa, Pak Kiai nggak usah ikut, kami aja mudah-mudahan nanti kami suatu ketika akan datang kembali. Banyak keluhan, belum dapat sembako gitu ya, karena memang
kan bukan kita doang diurus, banyak yang diurus oleh lurah kita, camat, tadi Pak Ibu Wali Kota, kemudian Pak Lurah dan camat dan masyarakat juga mengajukan bahwa Kali Bekasi minta diteruskan, kemudian Kali Cibel juga minta dikeruk karena semenjak mulai ada Cibel tidak pernah dikeruk, jadi beliau akan memperjuangkannya sampai besar. Kemudian dapur umum POM juga beliau segera diadakan untuk menanggulangi banjir ini, ya kesehatan, kemudian ada sembako gitu. Beliau agak menyesalkan juga kenapa ini udah 2 hari belum ada bantuan. Karena lalu ajudan beliau bilang kemarin sembakonya ke Tangerang. Lalu beliau bilang oh ya ini insya Allah akan segera lah. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau silaturahmi di Gabus yang bertempat di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Bekasi, Gabus, Kampung Gabus yang membawa barokah bagi masyarakat. Usai meninjau lokasi, Gibran berjanji akan segera mengerahkan bantuan logistik serta melakukan koordinasi untuk normalisasi Sungai Cikarang Bekasi Laut dan melanjutkan pembangunan tanggul di sepanjang Kali Bekasi. Diketahui Kecamatan Tambun Utara diapit 2 sungai, yaitu Sungai Cikarang Bekasi Laut dan Sungai Bekasi. Saat banjir, ketinggian air mencapai hingga 2 meter akibat hujan dengan intensitas tinggi, serta luapan sungai yang tidak mampu menampung debit air. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Halo area-area Surabaya, kini Sinpo TV hadir di Surabaya melalui channel digital 35 UHF. Jangan lupa untuk scan ulang saluran digital televisi Anda untuk mendapatkan informasi tercepat dan terdepan langsung di layar kaca Anda. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Sepekan. Pemirsa, pimpinan DPR Dasko mengungkapkan isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Dasko mengatakan bahwa dirinya membahas beberapa hal seperti terkait rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana di Aceh hingga suasana politik global. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Dasko sebelum melakukan lawatan ke Inggris dan Swiss. Hal tersebut diketahui melalui unggahan akun resmi media sosial Instagram Sekretariat Kabinet di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam pertemuannya, Dasko mengatakan membahas berbagai informasi terkini dengan Presiden Prabowo. Selain itu, perihal rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana Aceh juga turut dibahas hingga suasana politik global. Rekonstruksi dan rehabilitasi bencana di Aceh, kita bertukar pikiran. Kemudian juga kita membicarakan beberapa hal situasi terkini dan juga kemudian bicara soal suasana politik global itu ada. Perlu diketahui, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan di 2 negara, Inggris dan Swiss. Kunjungan Presiden Prabowo ini dalam rangka untuk menjalin kerjasama di berbagai sektor. Adapun, Presiden Prabowo bertolak ke luar negeri melalui Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma pada Minggu lalu. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 bulan menjelang penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah terus menyempurnakan kesiapan ibadah haji, termasuk pelayanan terhadap jemaah haji. Salah satu sektor yang paling menjadi perhatian serius Kementerian Haji dan Umroh ialah layanan konsumsi dan akomodasi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyatakan pentingnya kesiapan petugas haji dalam memastikan layanan akomodasi dan konsumsi jemaah haji berjalan optimal dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah, sehingga petugas haji harus fokus dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya soal konsumsi yang kerap menjadi sorotan jemaah haji.
Daniel menegaskan petugas haji harus memahami secara utuh alur pelayanan jemaah haji, mulai dari proses penyediaan catering hingga standar layanan akomodasi hotel di Arab Saudi. Memahami alur A sampai Z-nya ya, misalnya terkait dengan catering, bagaimana proses persiapan catering, akomodasi, persiapan hotel, termasuk standarnya. Kami misalnya ke teman-teman MTH semuanya terbuka, misalnya yang terkait dengan catering, berapa harga catering, bahkan kami buka. Misalnya saya memberikan kursi catering itu kita satu hari sekitar 40 real. 40 real. Paginya itu harganya 10 real. Siang dan malam 15 real. Jadi teman-teman bisa ukur. Jadi itu udah turun dari dulu ada 17, sekarang jadi 15. Dan turunnya luar biasa. Termasuk akomodasi hotel, semuanya kita buka supaya kemudian teman-teman media bisa mengakses, kemudian jamaah juga tahu sehingga mereka paham haknya, paham juga kewajibannya. Dari sebab itu kita ingin kemudian terlibat supaya saling Dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Ferdi Setiawan, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Wamenkom Digi, Nezar Patria, mengajak komunitas internet untuk aktif mengedukasi masyarakat soal teknologi darurat. Langkah ini penting agar masyarakat tetap terkoneksi saat infrastruktur terganggu. Saat situasi darurat, pemanfaatan teknologi menjadi hal yang sangat penting. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong pegiat komunitas internet untuk berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat agar tetap terkoneksi saat terjadi gangguan infrastruktur. Ajakan ini disampaikannya pada acara School of Community Networks Indonesia di Yogyakarta pada 15 Januari 2026. Nezar menekankan bahwa internet kini menjadi kebutuhan vital yang baru terasa saat akses terputus, seperti saat banjir di Aceh beberapa waktu lalu. Ia menceritakan kesulitan di lapangan, mulai dari sungai yang meluap hingga putusnya jembatan di Bener Meriah dan Biren yang menghambat perbaikan listrik dan menara BTS. Menurutnya partisipasi komunitas sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan pasca bencana. Saya kira apa yang kami lakukan sangat penting dalam rangka memperkuat pertangguhan infrastruktur telekomunikasi kita dan juga memperkuat ketahanan nasional dalam rangka transformasi digital. Sedikit sharing aja, Komdigi baru saja mengeluarkan Renstra, rencana strategis transformasi digital 2025-2029. Dan di situ kita memakai tagline baru yang kita sebut dengan terhubung, tumbuh, terjaga. Jadi ada 3 T. T3. T3 untuk bisa mengatasi 3 T gitu ya, kurang lebih gitu. Terhubung itu bermakna pada konektivitas, jaringan telekomunikasi, infrastruktur digital. Lalu kemudian tumbuh bermakna bagaimana konektivitas yang sudah terhubung ini bisa meaningful, ya, bisa meaningful oleh masyarakat sehingga dia bisa memperkuat ekosistem digital. Nah, ekosistem digital ini kita harapkan juga bisa memberikan impact untuk apa? Ekonomi digital, sehingga ekonomi digital ini bisa tumbuh lebih baik. Pemerintah membuka pintu kolaborasi bagi semua pihak untuk memperkuat infrastruktur digital sehingga masyarakat bisa lebih siap menghadapi darurat di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari OJK yang kembali memperkuat literasi keuangan ke wilayah Banten melalui pertemuan dengan Gubernur Banten Andra Soni. Melalui Bank Banten, sinergi program literasi keuangan digencarkan ke desa-desa dan pondok pesantren. Gubernur Banten Andra Soni menerima kunjungan kerja anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderika Widyasari Dewi beserta jajaran di Gedung Negara Provinsi Banten Kota Serang pada Senin 19 Januari 2026. Pertemuan tersebut membahas langkah strategis pembinaan dan pengawasan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk atau Bank Banten
serta sinergi program literasi keuangan yang menyasar desa-desa dan pondok pesantren guna mendukung percepatan ekonomi daerah sejalan dengan akselerasi program Astacita Presiden Prabowo Subianto agar berdampak langsung kepada masyarakat. Gubernur Andra Soni menegaskan komitmennya agar Bank Banten terus bertumbuh menjadi entitas bisnis yang membanggakan masyarakat Banten. Ia meminta OJK untuk terus memberikan pendampingan dan pengawasan yang ketat namun konstruktif. Pertemuan ini diharapkan memperkuat kolaborasi secara langsung antara OJK dan pemerintah Provinsi Banten. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan perkembangan dan pelaksanaan program makan bergizi gratis serta jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang telah beroperasi hingga 2026. Dadan mengatakan, saat ini SPPG telah mencapai 21.000 yang melayani sebanyak 59 juta penerima manfaat. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menghadiri rapat kerja bersama Komisi 9 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas progres serta evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dadan mengatakan, saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi telah mencapai sebanyak 21.000. Dengan total SPPG itu, terdapat 59 juta penerima manfaat dengan salah satunya anak-anak sekolah. Dirinya juga menyebut akan terus meningkatkan kualitas program makan bergizi gratis agar dapat mencapai target dengan terus berkoordinasi bersama stakeholder terkait. Pada prinsipnya Badan Gizi menyampaikan bahwa selama 2025 kita meluncing tahun 2025 tanggal 6 Januari dengan 190 SPPG dan melayani 570.000 penerima manfaat. Di akhir 2025 tanggal 31 kita tutup dengan 19.188 SPPG dan melayani 55,1 juta. Kemudian hari ini jumlah SPPG sudah mencapai 21.102 SPPG dan berpotensi melayani 59 juta penerima manfaat. Tadi kita mendapat banyak masukan terkait dengan peningkatan kualitas, peningkatan keamanan pangan, dan pentingnya meningkatkan koordinasi lintas kementerian, lintas lembaga, sektor agar program makan bergizi tidak hanya mengejar target penerima manfaat, tapi juga meningkatkan kualitasnya agar yang dikonsumsi oleh seluruh penerima manfaat aman, dan terutama Komisi 9 menekankan pentingnya lebih intens Badan Gizi Nasional melakukan intervensi pada kelompok ibu hamil, menyusui, dan anak balita. Diketahui satuan pelayanan pemenuhan gizi dibentuk seiring pelaksanaan program makan bergizi gratis oleh pemerintah. SPPG berfungsi sebagai unit pelaksana lapangan, salah satunya dalam menyiapkan dan mengolah makanan bergizi sekaligus menjaga kualitasnya. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, membongkar praktik penyelundupan 1.000 ton beras ilegal yang masuk tanpa prosedur karantina dan kepabeanan di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun pada 19 Januari 2026. Penanganan kasus ini akan diusut hingga ke akar jaringan, melibatkan aparat penegak hukum lintas instansi. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak ke Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada Senin 19 Januari 2026 menyusul penangkapan 1.000 ton beras ilegal yang diduga diselundupkan tanpa prosedur karantina dan kepabeanan. Mentan menegaskan hal ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap petani dan ancaman serius bagi kedaulatan pangan nasional, meski stok beras nasional dalam kondisi aman dan surplus. Mentan pun menegaskan bahwa kasus ini harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya karena berpotensi merugikan 150 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup di sektor pertanian. Pelaku-pelakunya ditindak tegas karena kenapa? Ini akan mempengaruhi petani kita, 115 juta orang seluruh Indonesia petani padi kita. Kemudian kita sudah swasembada. Bapak Presiden sudah mengumumkan di tingkat nasional, di Karawang kemarin, dan di internasional di PBB bahwa kita swasembada. Jangan mengganggu swasembada kita. Ini pengkhianat bangsa menurut saya. Masa melakukan hal seperti ini, kita sudah surplus, kita banyak stok, kita banyak, ada 3 juta lebih,
tetapi memasukkan hanya 1.000 ton, 200 ton. Ini tidak benar. Pemerintah bersama Bea Cukai, Karantina, TNI Polri, dan aparat penegak hukum berkomitmen menindak tegas seluruh pelaku kejahatan pangan demi melindungi petani dan menjaga keamanan pangan, serta memastikan swasembada beras tetap terjaga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House, London pada 20 Januari 2026. Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan investasi strategis dengan Inggris. Presiden Indonesia Prabowo Subianto berada di London untuk menghadiri Forum Bisnis dan Investasi yang digelar di Lancaster House pada Selasa 20 Januari 2026. Acara ini juga diwarnai jamuan santap siang yang diselenggarakan oleh Wakil Perdana Menteri Inggris David Lammy sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi kedua negara. Dalam forum tersebut, delegasi bisnis Inggris diperkenalkan oleh British Chamber of Commerce, sementara delegasi Indonesia dipimpin Kadin. Sesi ini menjadi kesempatan strategis bagi para pelaku usaha kedua negara untuk berdiskusi, menjajaki kerjasama di bidang perdagangan, investasi, industri dan teknologi, serta membangun hubungan yang lebih erat. Acara ditutup dengan sesi foto bersama Presiden Prabowo, Wakil Perdana Menteri Inggris, dan delegasi di Grand Staircase, Lancaster House. Kehadiran Presiden dan jajaran menteri terkait menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong investasi sekaligus memperkuat posisi negara sebagai tujuan investasi strategis dan kompetitif di kancah global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satuan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kilas Sepekan. Informasi kami lanjutkan. Personal TNI bergerak membersihkan rumah-rumah milik lansia di Aceh Tamiang yang terdampak banjir. Upaya pemulihan ini menyasar warga paling rentan agar hunian mereka bisa kembali layak huni. Beginilah suasana pemulihan pasca bencana banjir di Aceh Tamiang. Tak hanya fasilitas umum, rumah warga khususnya milik lansia ikut dibersihkan dari tumpukan lumpur. Salah satunya rumah Nenek Iem di Dusun Ingin Jaya, Desa Perkebunan Pulau 3 yang kini dibersihkan oleh personel TNI dari Yonif TP 852 ABY dengan sekop, gerobak sorong, dan penyemprotan air. Hingga Jumat 16 Januari, progres pembersihan rumah Iem mencapai 60%. Selain rumah Iem, TNI juga membersihkan rumah kakek Robin di lokasi yang sama. Hampir separuh rumah Robin tertimbun lumpur yang sudah mengeras, sehingga proses pembersihan dilakukan secara hati-hati. Dengan metode serupa, progres pembersihan rumah Robin telah mencapai 80%. Petugas juga berupaya membersihkan gorong-gorong yang macet akibat lumpur agar lingkungan sekitar kembali normal. Menurut Kementerian Dalam Negeri, hingga 14 Januari 2026, sebanyak 175.050 rumah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami kerusakan akibat bencana dengan rincian 75.653 rumah rusak ringan, 45.085 rusak sedang, dan 53.412 rusak berat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan fasilitas umum berangsur pulih, roda pemerintahan kabupaten kota terdampak mulai normal, dan layanan kesehatan telah lebih dulu pulih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri mulai melakukan tahap awal identifikasi terhadap korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Proses identifikasi dilaksanakan oleh Bidokes Polda Sulawesi Selatan dengan melibatkan tim DVI Pusat serta dukungan dari Bareskrim Polri. Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers terkait dengan perkembangan penanganan korban kecelakaan pesawat ATR 42500.
Konferensi pers digelar di kantor Bidokes Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto. Dalam keterangannya, Didik menyampaikan Polda Sulsel telah mengerahkan tim DVI untuk melakukan proses identifikasi korban. Hingga saat ini, tim DVI masih fokus pada pengumpulan data antemortem dari pihak keluarga korban. Didik menyebut sebanyak 8 keluarga korban telah dilakukan pemeriksaan dan pengambilan data awal yang meliputi data DNA, data medis, serta data administrasi. Adapun 2 keluarga korban lainnya masih dalam proses pengumpulan data antemortem. Dengan saat ini, kami telah melakukan pengumpulan data awal atau dalam DVI adalah antemortem, telah memeriksa 8 keluarga dari korban kecelakaan ini. Ya, dari data ini adalah data DNA, kemudian juga data-data yang lainnya, termasuk juga data-data administrasi yang dimiliki oleh korban. Kemudian yang 2 ini masih menyusul karena total dari korban sesuai dengan manifest perusahaan penerbangan dan juga hasil keterangan dari Kementerian Perhubungan Udara ini ada 10 korban. Ya. Jadi 7 kru pesawat dan 3 penumpang lainnya. Kemudian setelah kita melaksanakan tes atau pengumpulan data antemortem, kita akan melaksanakan tes postmortem. Nah, ini bisa kita lakukan setelah nanti ada penyerahan dari tim pencari yang akan dipimpin oleh Basarnas. Nantinya proses identifikasi dilakukan dengan mencocokkan data antemortem dan juga postmortem secara teliti dan juga profesional. Polda Sulsel menegaskan seluruh tahap identifikasi dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Cihadabila, Simpo TV, melaporkan. Informasi lainnya datang dari BMKG yang turut membantu operasi pencarian kecelakaan pesawat ATR 42500 dengan koordinasi bersama Basarnas hingga melakukan modifikasi cuaca. Selama proses berlangsung, BMKG memantau kondisi cuaca dengan menebar kapur tohor ke sekitar lokasi kejadian untuk mempermudah proses pencarian. BMKG terus berkoordinasi dengan Basarnas dalam penanganan kecelakaan pesawat ATR 42500 dengan langsung terjun ke posko operasi pencarian dan pertolongan. Kepala BMKG Teguh Faisal sebut langkah ini sebagai bentuk dukungan dalam misi pencarian korban dengan melakukan modifikasi cuaca dan menebar kapur tohor di sekitar lokasi kejadian untuk mengendalikan potensi hujan. Selama proses SAR berjalan, BMKG terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan juga menyampaikan hasil kepada pihak terkait, termasuk koordinasi bersama KNKT terutama terkait jarak pandang yang dipantau secara horizontal menggunakan Automatic Weather Observing System di bandara. BMKG terus bekerja sama dengan Basarnas juga. Kami hadir di posko dan kita mulai melakukan hari ini modifikasi cuaca agar tim dari Badan Pencarian dan Pertolongan Basarnas ini bisa mengakses area atau lokasi tersebut. Karena kita tahu bahwa beberapa tempat hanya bisa diakses dengan heli. Jadi kita menebar kapur tohor di daerah lokasi kejadian agar hujan dapat kita hindari untuk terjadi karena dia kita arahkan untuk tidak terjadi di lokasi tersebut. Jadi itu untuk progres saat ini dan kita juga terus menyampaikan pemantauan cuaca selama proses untuk pencarian dan pertolongan yang sedang berlangsung ini. Jarak pandang horizontal juga menjadi faktor penting dalam proses pendekatan dan pendaratan pesawat. Hingga saat ini BMKG belum dapat menarik kesimpulan akhir, namun telah menyampaikan seluruh data serta hasil pemantauan cuaca di lapangan kepada pihak berwenang sebagai bahan investigasi. Dari Jakarta, Fadi Ahmad Amin, Simpo TV, melaporkan. Sedangkan Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan peninjauan distribusi makan bergizi gratis di SDN Jati 05 pagi, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Rabu siang. Badan POM juga melakukan pengujian terhadap makanan bergizi gratis yang telah didistribusikan. Pelaksanaan program makan bergizi gratis mulai mendapatkan pengawalan ketat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Kepala BPOM Tarina Ikrar meninjau langsung proses pendistribusian makanan bergizi gratis di SD Negeri Jati 05 pagi, Jakarta Timur bersama jajarannya Rabu siang.
Petugas BPOM sempat mengambil sampel makanan yang didistribusikan ke SD Negeri Jati 05 Pagi untuk diuji keamanan makanan dari kontaminasi bakteri di mobil laboratorium milik BPOM. Usai memeriksa sampel makanan, Kepala BPOM memasuki kelas dan menyapa para siswa sekolah. BPOM memberi penyuluhan serta pengawasan makanan bergizi gratis, mulai dari keamanan pengolahan makanan di dapur SPPG hingga pendistribusian ke siswa sekolah. Badan POM ini sebagai langkah konkret bahwa Badan POM akan bergerak di seluruh Indonesia ya. Sebagai contoh, pada hari ini kami melakukan kunjungan. Tadi pagi, subuh-subuh, kami sudah datang ke SPPG. Tepatnya SPPG di Aslok yang ada di Cipinang. Dan kami periksa semuanya mulai dari, karena berdasarkan Peraturan Presiden nomor 115, Badan POM ditugaskan mulai dari bahan baku, kandungan gizi, terus pelatihan, edukasi masyarakat, termasuk pengawasan dari termasuk SPPG-nya sampai ke distribusinya, dan termasuk untuk mitigasinya kalau terjadi sesuatu. Nah, dari konteks itulah yang kami lakukan, khusus sudah lakukan pelaksanaan apa yang disebut dengan di SPPG tadi. Di dapurnya sekarang kita lakukan bagaimana distribusinya, bagaimana penyajiannya, dan bagaimana sampai ke ada anak sekolah, dan bagaimana supaya anak sekolah ini tetap aman. Dan kami cek semuanya, mulai setelah didistribusi, kemudian sampai dibagikan ke anak-anak, termasuk bagaimana anak-anak itu bisa memakan. Nah, kami temukan di sini anak-anak yang ada yang fobia sama nasi, diganti lauknya menjadi kentang. Demikian juga ada yang anak-anak tadi yang alergi sama ikan atau seafood, diganti dengan ayam. Nah, jadi sampai sedetail itu. Kemudian tahapan berikutnya, selain itu juga tahapan berikutnya yaitu bagaimana sebelum makan dia harus cuci tangan secara bergantian untuk makan. Jadi prosedurnya sudah semua standar, dan oleh karena itu kami lakukan edukasi. Selain sekolahnya kita edukasi, masyarakat kita edukasi, kita juga berikan buku. BPOM juga memastikan pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia telah memenuhi syarat standar keamanan pangan. Dari Jakarta Timur, Joko Puji, jurnalis Sinpo TV, melaporkan. Informasi kembali datang dari Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang mengungkapkan bahwa program MBG akan tetap berjalan selama bulan suci Ramadan mendatang. Dadan mengatakan penyaluran MBG nantinya para siswa maupun siswi tidak menyantap makanan di sekolah, melainkan dibawa pulang dan disantap saat berbuka puasa. Program makan bergizi gratis akan tetap terus berjalan selama bulan suci Ramadan 2026 mendatang. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 9 DPR di Kompleks Parlemen Senen, Jakarta. Dadan mengatakan makan bergizi gratis akan diberikan, namun para siswa dan siswi tidak menyantap secara langsung di sekolah, melainkan dibawa pulang dan disantap saat berbuka puasa. Nantinya menu makan bergizi gratis selama bulan suci Ramadan diberikan menu yang akan bertahan selama 12 jam, seperti kurma, telur rebus, buah, serta abon. Sementara itu bagi mayoritas penduduk yang non-muslim, mekanisme penyaluran MBG tidak mengalami perubahan. Ya, untuk Ramadan itu sama seperti tahun lalu. Ya. Jadi untuk daerah yang mayoritas muslim, makanan akan dibagikan pada jam sekolah, tapi makanannya dibawa ke rumah dan tahan lama, ya tahan 12 jam. Dari mulai disiapkan sampai dia konsumsi pada saat buka. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TPI Jakarta Barat mengamankan 3 WNA Sindikat Internasional Penyelundupan Manusia ke negara Australia. Dalam melakukan aksinya, WNA asal Tiongkok dan Thailand ini memasukkan dokumen kependudukan Republik Indonesia dengan mematok harga hingga ratusan juta rupiah.
Sebulan melakukan penyelundupan manusia ke Australia, 3 warga asing ini dibekuk petugas kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat di sebuah tempat penginapan. 2 orang WNA asal Tiongkok berinisial SS dan XS, dan seorang warga asal Thailand, PK, tak berkutik saat ditangkap. Penangkapan ketiga WNA ini berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya penggunaan dokumen warga negara Indonesia seperti KTP, kartu keluarga, diduga palsu yang digunakan oleh para pelaku. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, ketiga WNA tersebut pun langsung diamankan petugas dari lokasi. Dari hasil pemeriksaan mendalam petugas tersebut, ternyata ketiga WNA ini merupakan sindikat internasional penyelundupan manusia (TPPM) ke negara Australia secara ilegal melalui jalur tikus di perbatasan. Para pelaku mematok harga kepada setiap korbannya yang merupakan warga negara asing asal Tiongkok sebesar 130 juta rupiah. Uang tersebut digunakan para pelaku untuk membuat KTP dan kartu keluarga warga negara Indonesia yang diduga palsu melalui LS yang merupakan WNI dengan bayaran 90 juta rupiah serta biaya perjalanan menuju Australia. Selain mencari suaka agar para korbannya yang berjumlah 5 orang WNA terbujuk untuk pergi ke Australia, modus para pelaku yakni mengiming-imingi para korban bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Petugas melakukan pengawasan keimigrasian di tempat penginapan di kawasan Jakarta Barat dan didapatkan 3 orang asing berinisial SS warga negara Tiongkok berusia 37 tahun berjenis kelamin laki-laki. XS warga negara Tiongkok berusia 39 tahun berjenis kelamin laki-laki, dan PK warga negara Thailand berusia 27 tahun berjenis kelamin perempuan yang diduga melakukan tindak pidana penyelundupan manusia. Petugas mengamankan barang bukti berupa 1 buah paspor kebangsaan Tiongkok milik SS, 1 buah KTP elektronik warga negara Indonesia milik SS dengan identitas palsu atas nama Gunawan Santoso, serta 2 unit telepon genggam milik SS yang di dalamnya terdapat riwayat percakapan elektronik terkait dugaan pemalsuan KTP elektronik, 1 buah paspor kebangsaan Tiongkok milik XS, serta 1 buah paspor kebangsaan Thailand milik PK, serta 1 unit telepon genggam milik PK. Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa SS membuat KTP elektronik dengan identitas palsu atas nama Gunawan Santoso dibantu oleh seorang perempuan warga negara Indonesia berinisial LS. Menurut pengakuan SS, dirinya membayar uang sejumlah 90 juta kepada LS untuk proses pengurusan dokumen kependudukan berupa KTP elektronik, kartu keluarga, dan akta kelahiran. XS mengakui bahwa telah mengirim 5 warga negara asing ke Australia melalui jalur ilegal. Berdasarkan pengakuan XS, setiap warga negara asing yang dikirim ke Australia, XS menawarkan biaya sebesar 60.000 RMB atau sekitar 130 juta rupiah. Jadi untuk apa YBS ke sana? Yang pertama, YBS ini yang kami duga untuk melakukan pencarian suaka di Australia. Makanya mereka datang ke Australia dengan jalur ilegal melalui Papua. Yang kedua, apa KTP palsu tercapai? Di sini memang kita lihat ada KTP yang kami duga dipalsukan. Itu KTP dari Kabupaten Cianjur. Kita masih mendalami apakah untuk melakukan asal tidak. Kita akan komunikasikan dengan KPU setempat. Kemudian untuk yang Ainus, jumlah korban yang dibawa ke Australia itu untuk saat ini masih dalam jumlah 5 orang, di mana 5 orang tersebut sudah berhasil ke Australia. Namun pada saat sampai ke Australia, mereka ditangkap oleh imigrasi Australia. Maka dari itu dari Australia pun ada atensi kedudukan Australia dalam tindak pidana perdagangan manusia tersebut. Yang kedua, sudah berapa lama? Kasus ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan dilakukan oleh pelaku tersebut, di mana mereka memberikan janji-janji kepada warga negara Cina untuk bisa diberangkatkan melalui jalur-jalur tikus, di mana mereka menjanjikan sesuatu hal yang sekiranya menguntungkan buat YBS dan juga para korban tersebut. Yang ketiga, ini terkait dari berita.com, apakah ada kaitan sendiri atau tidak, di mana pada saat melakukan pemeriksaan lebih lanjut,
memang orang-orang ini memberikan iming-iming pada para korban untuk bisa datang ke Indonesia dengan dibuatkan KTP dan identitas palsu Indonesia, di mana mereka dimintakan sejumlah uang sebesar 90 juta dan akan dijanjikan bisa masuk dan mendapatkan penghidupan lebih layak di Australia. Kini ketiga WNA asal Tiongkok dan Thailand tersebut akan dideportasi ke negara asalnya sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kilas Sepekan kali ini. Saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.